Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di dalam channel Morning Devotion saya di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersyukur dan juga kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita saat ini. Mari saat ini Bapak, Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, mengagungkan nama Tuhan lewat satu pujian yang berkata, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah boleh memelihara kami Tuhan. Tuh, pagi hari ini kami boleh menikmati pagi yang indah Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar Tuhan. Alam ciptaanmu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah berkat kemurahan-Mu Tuhan bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mengagungkan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan.
karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan kami mau berenung sejenak firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman ini akan menguatkan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa lewat firman ini Tuhan, masalah kami, tantangan dalam hidup kami Tuhan, dapat kami atasi Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak bersandar di dalam kekuatan kami sendiri, tapi kami bersandar di dalam Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau belajar sebagian dari sabda firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Saya bacakan buat saudara-saudari sekalian. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu semua. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya." Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata firman ini, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kalau kita mempelajari firman ini di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, disebut dengan tauta panta dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan things all, these things all. Artinya hal-hal, semua hal-hal ini. Nah, mengapa di dalam bahasa ini dikatakan semua hal-hal ini? Karena ini menyangkut dengan ayat sebelumnya, saudara. Ayat sebelumnya bahwa dalam pokok pembicaraan tema, Yesus sedang berbicara tentang hal kekhawatiran. Tentang hal kekhawatiran. Yesus sedang berkata bahwa jangan khawatir soal hidup. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal-hal itu, semua hal-hal yang saya sebutkan di atas, itu pasti akan ditambahkan. Itu pasti akan diberikan kepadamu." Asalkan apa Yesus katakan? Asalkan kamu mencari Tuhan terlebih dahulu. Kamu mengikut aku terlebih dahulu. Jikalau kamu mengikut aku, maka tidak ada kekhawatiran. Maka tidak ada masalah yang tidak teratasi. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada suatu cerita, saudara. Ada dua orang pelancong dari Swiss. Mereka baru habis menaiki sebuah gunung di suatu tempat, dan kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka kemudian naik sebuah mobil yang sudah tua. Ketika mobil itu berjalan, karena mungkin mobil itu sudah tua dan rusak, pada akhirnya berjalannya sedikit tersendat-sendat. Nah, yang satu orang ketika melihat situasi itu, kemudian dia mulai khawatir. Dia mulai berpikir bahwa, wah, jangan-jangan ketika kita pulang, mobil yang tersendat-tersendat ini bisa saja mogok di tengah jalan. Dia mulai berpikir juga, wah, atau jangan-jangan mobil yang saya naiki ini mungkin bisa saja kehabisan bensin di tengah jalan. Akhirnya kekhawatiran sepanjang jalan mulai merenggut dirinya, dan kemudian dia tidak bisa menikmati perjalanan pulangnya. Nah, berbeda dengan respon dari temannya yang satu.
Temannya yang satu, sekalipun dia menaiki mobil yang tua dan tersendat-sendat, tetapi dia tidak memikirkan soal mobil itu. Dia tidak khawatir soal apakah bensinnya akan habis. Dia tidak khawatir apakah mobil itu akan mogok di tengah jalan. Tetapi dia menikmati pemandangan yang begitu indah. Pemandangan pohon-pohon yang begitu indah, pemandangan gunung, langit, awan-awan yang begitu indah. Dan kemudian dia juga mengambil banyak foto di sana dari kamera pocketnya. Nah saudara, sesampainya di tempat tujuan mereka, akhirnya yang satu bertanya kepada temannya, "Kenapa kamu tidak khawatir soal mobil yang tersendat-sendat tadi?" Kemudian yang satu berkata bahwa, "Mengapa saya harus khawatir? Toh kan mobil itu juga kan sering untuk naik turun gunung." Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini sebenarnya mau memberikan pelajaran buat kita bahwa ketika kita khawatir dalam hidup ini, ketika kita bingung dalam hidup ini, maka kita akan menghilangkan hal-hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Hal-hal berharga apa saudara? Hal-hal berharga dengan keluarga kita, hal-hal berharga dengan pasangan kita, hal-hal berharga di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita dengan orang lain, hal-hal berharga juga. Mungkin Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Tetapi karena kita khawatir, kita tidak bisa mendapatkan hal-hal berharga. Terlebih saudara apa? Kita bisa menghilangkan hal-hal berharga kita dengan Tuhan. Wah ini fatal sekali saudara. Ketika kita khawatir saudara, kekhawatiran kita itu bisa membunuh iman kita. Percaya tidak saudara? Kekhawatiran kita itu bisa membunuh iman kita. Karena itu Yesus berkata kalau kamu berdoa, ya kamu harus menenangkan diri dulu. Orang yang tidak bisa tenang kenapa? Orang yang senantiasa khawatir. Oleh karena itu sebelum berdoa, sebelum bertemu saya, kamu harus tenangkan diri dulu. Nah sayang saudara, ketika hal-hal berharga dalam hidup kita, terlebih hal-hal berharga kita dengan Tuhan hilang karena kita khawatir dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak dapat menambahkan satu hasta pun dalam kehidupan kita kalau kita khawatir. Artinya apa? Kita tidak bisa melangkah satu langkah ke depan, maju lagi kalau kita khawatir, saudara. Kekhawatiran itu hanya akan merugikan kita. Kekhawatiran itu hanya akan mengambil hal-hal berharga dalam hidup kita. Relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan istri, relasi kita dengan sahabat kita, terlebih relasi kita dengan Tuhan. Semuanya bisa rusak saudara kalau kita khawatir. Oleh karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita. Nggak usah khawatir akan hal-hal itu. Yesus ajarkan bahwa mendekat aja kepada Tuhan. Cari Tuhan. Semua kekhawatiran kamu itu pasti Tuhan akan cukupi sesuai dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kalian. Nah saudara, biarlah morning devotion kita di pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa jangan khawatir dalam hidup ini, tetapi carilah Allah. Semua jawaban persoalan kita, semua jawaban masalah kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan paling tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya apa saudara? Kita tetap taat. Kita tetap setia aja kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus yang setia sampai pikul salib, sampai mati di atas kayu salib. Buat saya, buat saudara, buat kita semua. Demikian juga kita harus belajar dari teladan itu bahwa kita harus setia, kita harus taat seperti Yesus. Maka kita percaya bahwa Tuhan, Bapa di sorga akan memuliakan kita. Terima kasih saudara sudah mengikuti channel ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah mau belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau ngangkat satu pujian yang tadi. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku
sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Haleluya, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Ini kami Tuhan yang mau datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa masalah itu pasti akan ada Tuhan. Kami tidak akan bisa menghindar dari masalah kami Tuhan. Tapi kami percaya seperti lagu ini berkata bahwa ketika kami datang kepadamu Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami. Dan ini menjadi iman kami Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami ketika kami mencari Engkau terlebih dahulu daripada mencari hal-hal yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang tolong senantiasa, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau kembali kepada aktivitas kami, biar kami senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Kami senantiasa ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tapi Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan. Tuhan senantiasa ada berjalan bersama-sama dengan kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara-saudari yang sudah boleh mengikuti channel IG saya di pagi hari ini di dalam morning devotion saya. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudara. Have a good day. God bless you.